Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini masih melanjutkan kemarin tentang persiapan kita menyusun modul ajar. Untuk video kali ini nanti kami akan menyajikan panduan mendesain ATP dan TP, alur tujuan pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran. Jika di langkah ini nanti kita sudah menyusun dengan baik, maka nanti ketika menyusun modul ajar tentu akan lebih mudah dan cepat. Untuk itu kita mulai saja. Sebelum kita menyusun dan mendesain ATP serta TP, terlebih dahulu persiapkan hal berikut supaya nanti kita menyusun ATP-nya lebih mudah karena sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama, yakni panduan umum cara merumuskan ATP dan TP. Ini kami dapatkan melalui grup calon kontributor penyusun modul ajar. Filenya sudah kami sertakan di deskripsi video. Kemudian yang kedua, siapkan dokumen capaian pembelajaran sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Dipastikan bahwa CP yang kita pakai adalah edisi terbaru, revisi terbaru, yakni nomor 33 tahun 2022. Ini juga sudah kami sertakan kemarin, kami sertakan lagi di video ini. Kemudian yang ketiga, supaya nanti kita menyusun ATP dan TP-nya sesuai dengan visi misi sekolah, maka kita juga perlu menyiapkan dokumen visi misi sekolah serta KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, kita juga mempersiapkan Kaldik tahun ajaran yang akan datang supaya kita nanti dalam membagi jam pelajaran, alokasi waktu bisa sesuai. Sudah kami sertakan juga. Kemudian yang keenam, kita juga bisa mempersiapkan contoh ATP yang sudah beredar di internet supaya untuk pembandingan dan mempermudah kita dalam membuat ATP secara mandiri ini. Dan yang terakhir, siapkan juga buku siswa dan buku guru karena ini penting sekali untuk mempermudah kita dalam menyusun ATP dan TP. Karena di buku siswa dan buku guru itu sudah tercantum bagaimana tujuannya, bagaimana penilaiannya, bagaimana memadukan dengan hal-hal nyata, itu sudah ada. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau menyusun ATP, silakan di-download. Insya Allah semuanya sudah kami sertakan di deskripsi video. Kita langsung masuk saja ke langkah pertama, yaitu kita harus memahami isi capaian pembelajaran secara menyeluruh. Tidak langsung kita baca capaian pembelajarannya saja, tapi juga secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat di dokumen capaian pembelajaran, setiap mapel itu kan terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama ada rasional mata pelajaran, yaitu alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta keterkaitannya dengan mata pelajaran yang satu dan juga dengan profil pelajar Pancasila. Intinya rasional itu alasan penting kenapa tuh anak harus mempelajari mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua juga ada tujuan mata pelajaran. Di sini kami contohkan matematika karena kebetulan kami mengajar matematika. Apakah tujuan matematika itu hanya sekedar dolanan angka ataukah memang ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nanti bisa kita baca setiap mapel kita masing-masing. Kemudian yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran. Kalau di matematika itu kan ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, dan lain-lain. Nanti beda pelajaran, elemennya juga berbeda-beda. Nah, setelah kita memahami ketiga-tiganya, baru kita nanti membaca isi dari capaian pembelajaran. Nah, untuk mempermudah langkah pertama ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri untuk mempermudah kita nanti menyusun ATP.
Yang pertama, mengapa murid perlu belajar mata pelajaran ini? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua, fokus utama yang ingin dicapai mapel ini tuh apa toh? Apakah hanya sekedar menghafal? Apakah sekedar mengetahui? Ataukah anak-anak bisa memanfaatkan dalam kehidupan nyata? Itu nanti kita harus menjawab sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana peran mapel ini dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Karena yang paling ditekankan dalam kurikulum baru ini kan karakter anak. Karena kita orang Indonesia berarti menyebutnya sebagai profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini sekali lagi bukan hanya diajarkan di pembelajaran proyek saja, tapi justru ketika pembelajaran reguler di kelas itu juga kita ajarkan, dan di budaya keseharian itu juga kita biasakan. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran seperti apa atau yang diharapkan dari pelajaran ini. Kalau untuk mencapai mapel matematika itu nanti pembelajarannya seperti apa. Kalau untuk bahasa nanti seperti apa, tentu berbeda-beda. Dan yang terakhir, karakter serta elemen dari mata pelajaran ini seperti apa. Seperti tadi matematika berarti ada bilangan, ada pengukuran, ada aljabar, dan juga lain-lain. Nah, nanti sekali lagi langkah pertama ini nanti kita menganalisis capaian pembelajaran secara menyeluruh. Dengan baca dulu, dikira-kira dulu, dipahami dulu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan langkah pertama, maka kita masuk ke langkah kedua. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah menganalisis capaian pembelajaran, maka langkah kedua adalah menguraikan capaian pembelajaran. Pada langkah ini ada perbedaan istilah dalam menyebut. Ada yang menyebut langkah ini itu berarti sudah menentukan tujuan pembelajaran. Ada juga yang menyebut ini belum tujuan, ini baru menguraikan. Nah, mana yang benar? Benar semuanya. Yang penting akhirnya nanti kita punya tujuan pembelajaran. Nah, di langkah ini tuh apa tuh yang akan kita lakukan? Kita tahu semuanya bahwa setiap capaian pembelajaran itu memuat dua hal, ya. Yang pertama, kompetensi yang ingin diharapkan. Kemudian yang kedua, materi yang terkandung. Contoh, kalau dalam matematika, misalkan ini saya bacakan, di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, mengeneralisasi ini adalah kompetensi yang diharapkan. Anak-anak mampu mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian kalau kontennya adalah tentang bilangan berpangkat. Demikian juga kalau ini menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Ini berarti kompetensi yang diharapkan. Kalau materinya, kontennya adalah tentang trigonometri. Nah, nanti kita tentukan dua-duanya ini, tinggal copy paste. Lah, tipsnya adalah yang pertama, tandai kalimat kompetensi dengan warna yang berbeda. Kemudian tentukan materinya. Yang ketiga, kelompokkan berdasarkan kontennya. Contohnya, ini kami buat mapel matematika di fase E kelas 10. Setiap ada kata kerja, kami beri warna. Nah, mengeneralisasi ini kami beri warna hijau. Berarti ini kompetensi yang diharapkan, saya tulis yang hijau. Kemudian yang biru juga biru. Kalau ada kata dan, ini kan berarti berbeda. Jadi saya bedakan. Yang biru menerapkan barisan dan deret aritmatika sampai sini. Yang mulai dan saya sendirikan menjadi menerapkan barisan dan deret geometri. Nah, kalau sudah kita beri warna yang berbeda-beda ini, kita tinggal copy paste di sini. Nah, kontennya apa? Jelas di sini ada.
Kalau misalkan bingung kontennya apa, nanti kita bisa buka di buku siswa atau buku guru. Di sana tentu sudah di babnya, di daftar isinya tentu sudah ada nama kontennya. Tinggal kita isi di sini. Ya, tinggal ngasih warna, terus kita copy paste, sudah jadi. Langkah kedua. Langsung saja kita lanjut langkah ketiga. Menentukan alur tujuan pembelajaran. Kalau kita tadi di langkah kedua sudah menguraikan kepada kompetensi-kompetensi, ada A1, A2, A3, A4, maka di langkah ketiga ini kita mengurutkan. Boleh urut seperti ini, boleh. Atau mau kita pilih yang pertama diajarkan geometri dulu, silakan. Bapak Ibu yang paling paham mapelnya seperti apa, dari yang paling sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang susah. Bapak Ibu sudah mengajar lama sekali, tentu sudah paham dengan karakteristik mapel Bapak Ibu. Misalkan materi A ini tidak mungkin anak bisa paham dengan cepat kalau mereka belum memahami materi C. Berarti di alur tujuan pembelajaran kita letakkan C di yang paling awal. Sekali lagi, langkah ketiga ini adalah kita mengurutkan dari hasil yang kedua tadi, ya, sesuai dengan fase masing-masing. Kemudian langkah kedua adalah perhatikan alokasi waktu dalam 1 tahun. Bapak Ibu bisa melihat kaldik. Nah, dalam kaldik itu dalam 1 tahun ada berapa minggu efektif. Ini kebetulan saya mengerjakannya ini fase E hanya 1 kelas. Nanti ketika Ibu mengerjakannya di fase D misalnya. Fase D itu kan kelas 1, 2, 3 SMP. Tadi Bapak Ibu menyusunnya lebih banyak. Karena kita harus membagi menjadi 3 kelas, alias 3 tahun, dan masing-masing juga kita bagi per semester. Nah, kemudian kalau kita sudah jadi nanti, kita perlu saling berbagi ATP, ya, agar terlihat kesinambungan antar fase. Misalkan di sini mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini biasanya kalau bilangan berpangkat itu hubungannya ada dengan bentuk akar, ada juga dengan materi logaritma. Jadi kami perlu berkonsultasi dengan guru matematika di fase yang lain. Siapa tahu di fase berikutnya itu memang belum ada logaritma atau belum ada bentuk akar, jadi nanti bisa kami masukkan di sini karena biasanya itu ada hubungannya. Seperti kalau kita belajar penjumlahan ya ada pengurangannya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nomor alurnya 1, 2, 3, 4, 5, urutannya kita yang menentukan, kontennya seperti apa, alokasi waktunya seperti apa, kelasnya berapa, semester berapa. Kalau misalkan di fase selain fase E tadi, berarti kan kita nanti ada, oh materi yang A ini untuk kelas 7, yang bawah ini kayaknya cocok di kelas 9, ya kita kasih kelas 9, kelasnya tidak harus urut, sesuai dengan penilaian kita sebagai guru mapel. Kemudian kalau ini sudah jadi, maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dari alur yang ada. Mungkin ini ada silang pendapat ya Bapak Ibu. Biasanya kan dari CP kita menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran, baru nanti kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Tapi ketika kami melihat di panduannya, ternyata dari capaian pembelajaran itu kita analisis menjadi kompetensi tadi, kemudian dari kompetensi kita susun menjadi ATP, dan dari ATP baru kita merumuskan tujuan pembelajaran. Tapi kalau misalkan yang di awal tadi tentang merumuskan kompetensi tadi ini kita anggap sebagai tujuan pembelajaran, ya tidak masalah. Wong ini juga sudah menjadi tujuan pembelajaran. Tinggal kita lengkapi, kita pecah-pecah menjadi yang lebih spesifik.
Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita harus memasukkan pemahaman bermakna apa yang bisa dipelajari anak. Maksudnya adalah materi yang akan kita sampaikan itu manfaat untuk kehidupan sehari-hari itu apa, supaya anak-anak lebih termotivasi ketika mereka belajar. Karena secara teori efektivitas otak itu tingkatannya ada 3. Semakin tinggi maka otak akan semakin cepat berpikir dan anak akan semakin termotivasi. Yang pertama, jika pelajaran itu berhubungan dengan hidup matinya anak, maka anak akan lebih termotivasi. Kemudian yang kedua, jika berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah jika melibatkan emosi. Contoh, senang dengan gurunya, suka dengan pelajarannya, maka anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi pada langkah ini, kenapa kita harus memberikan pemahaman bermakna supaya anak tahu hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, bahwa yang dipelajari di sekolah itu bukan hanya sekedar nulis, baca, bermain angka, tidak, tapi memang akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dan kalau kita sudah menentukan pemahaman bermakna, maka langkah kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi ini juga kita ambil dari langkah yang sebelumnya tadi, materi eksponen. Tadi kami membagi 6 jam kelas 10 semester 1. Tujuannya ini, nah kalau kita bingung tujuannya bagaimana, kita bisa buka di buku siswa atau buku guru. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tinggal kita ngasih pemahaman bermakna. Itu pun juga ada di buku guru dan buku siswa. Karena di dalam buku itu, khususnya matematika itu selalu diawali dengan kegiatan eksplorasi sesuai dengan kehidupan nyata. Sehingga kita nanti untuk pemahaman bermakna bisa mencari inspirasi dari buku siswa atau buku guru. Ini contohnya. Kemudian langkah terakhir adalah kita menentukan rencana asesmen. Penilaian apa yang akan kita pakai dan bagaimana metode pengajarannya. Asesmen paling tidak kan ada 3, formatif, sumatif, dan penilaian diri. Kalau penilaian formatif itu kita menilai selama proses pembelajaran. Nanti ketika anak beraktivitas pembelajaran itu kita nilai, sehingga kita akan tahu perkembangan anak. Nah, ketika diskusi, ditanya, ketika ada tanya jawab, siapa yang berani menjawab dia tunjuk jari, itu sudah termasuk formatif. Pokoknya penilaian selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian sumatif adalah penilaian di akhir pembelajaran. Biasa kita sebut sebagai ulangan harian atau tugas gitu. Kalau penilaian diri itu untuk mengajarkan anak supaya mereka bisa melakukan refleksi terhadap dirinya, supaya melatih tingkat metakognitif anak-anak, supaya nanti ketika anak-anak sudah lulus, sudah terbiasa, mampu menilai dirinya sendiri, apa toh kelebihannya, apa toh kelemahannya, apa yang harus diperbaiki. Itu nanti anak-anak dilatih untuk seperti itu, merefleksi dirinya sendiri. Kemudian untuk metode pengajaran kami kasih alternatif, bisa berupa observasi lingkungan, anak langsung lingkungan sekitar, atau berupa diskusi, atau eksplorasi, atau demonstrasi, atau percobaan sains, atau presentasi. Ini kami beri contohnya. Tadi kan kita sampai pemahaman bermakna, kemudian ada rencana asesmen dan metode pengajarannya. Kalau dari buku panduan itu contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan baca-baca. Insya Allah filenya ini juga kami sertakan di deskripsi video. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu.
Mohon maaf kalau ada salahnya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas dukungan selama ini, atas support yang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.